Gaza tadi infonya sudah sangat detail sekali ya, yang mana kalau boleh saya simpulkan di sini, di mana memang gempuran-gempuran terjadi di Gaza ini sendiri sudah sudah ada sekitar 5.000 jiwa kemudian yang meninggal, kemudian juga 15.000 orang yang kemudian luka-luka, dan juga di sini banyak kemudian ibu-ibu hamil yang melahirkan secara prematur dikarenakan memang ada beberapa sebab yang terjadi ataupun beberapa kondisi yang terjadi di Gaza sehingga memungkinkan ataupun menjadikan hal tersebut atau beberapa ibu-ibu ini melahirkan secara prematur begitu ya. Di sini juga terkait dari media full juga posisinya cenderung lebih kepada media barat begitu yang memegang ya Kak ya. Dan juga adanya keterbatasan dari jurnalis-jurnalis yang ada di Indonesia untuk kemudian dapat meliput secara langsung kegamblangan apa saja kemudian terjadi di sana seperti itu. Dan juga bahkan tadi saya juga di sini insight baru bagi saya juga baru tahu bahwasanya untuk mengurus akte kelahiran ini harus ada izin dari Israel dulu gitu ya Kak ya. Jadi memang untuk dari apa ya pengurusan ini juga semuanya harus harus izin dari pihak Israel gitu ya. Bayangkan ya, orang nggak akan nggak ada yang nyangka. Bayangkan cuma sekecil itu aja, itu Hmm, mereka yang harus keluarkan gitu. Apalagi kalau orang mau impor barang, mereka mau berdagang, mereka mau membuat pembangkit listrik, mau bikin sumur aja nggak boleh. Itu harus ada izin. Dan itu sejak tahun 67, bukan sekarang. Bukan dari sekarang. Dari tahun 67 semenjak mereka sudah mulai pendudukan itu sudah dilakukan. Tetapi banyak orang Indonesia itu tidak menyadari. ya benar-benar banget. Ini juga insight baru bagi saya dan juga untuk teman-teman mbak-mbak kakak-kakak semua yang ada di sini gitu ya. Betapa apa ya boleh kita bilang menderitanya ya saudara-saudara kita yang ada di di Palestina sana begitu. Dan baik, mungkin di sini saya akan beralih kepada narasumber kita yang lainnya, Pak Muslim begitu. Di sini ya saya langsung coba saja kontak kepada Pak Muslim ya. Pak Muslim, di sini saya ingin menanyakan terkait dari sejumlah pakar dan juga organisasi HAM begitu menilai ada upaya mendemonisasi warga Palestina termasuk Hamas di dalamnya untuk melegitimasi kekerasan Israel sehingga dunia tidak bersimpati atas kekerasan terhadap rakyat Palestina, seperti memberikan cap teroris kepada kelompok-kelompok yang memerdekakan Palestina misalnya. Nah, ini menurut Bapak sendiri, apakah sejauh ini upaya Israel ini sudah berhasil atau justru sebaliknya? Di mana juga di sini PBB mengatakan Gaza itu sebagai world's biggest open air prison. Nah, aktivis juga menyebutnya sebagai kamp konsentrasi terbesar. Nah, memangnya seperti apa, Pak, kehidupan di Gaza saat ini? Silahkan, Pak Muslim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening to you all. Terima kasih atas undangan. Um, um, saya ingin tanya, ada yang nggak ngerti bahasa Inggris? Kalau boleh, saya langsung dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang tidak selesa dengan bahasa Inggris, apa saya coba bahasa saya lah. Bagaimana kakak-kakak semua? Boleh? Silakan Pak. It's okay in English. English okay, everybody? Oke. Okay, I will mix inshallah. Okay, English I will better. just give a general overview first, and then maybe I can touch on your questions. The current problem in Gaza did not start on 7 October. Sejarah tidak bermula pada hari 7 Oktober. Itu sangat penting dalam narasi kita. Israel is trying to frame it as if the whole problem started on the 7th of October. Unfortunately, the US, UK, France, and several other Western countries are trying to sell the Israeli narrative, highlighting that the Palestinians attacked first and that the Palestinians allegedly beheaded some babies, killed civilians, etc. But let's put things into perspective. Siapa baca berita selama minggu pertama bulan Oktober? Kalau kita cek berita pada hari 5 Oktober, apa yang Israel buat? Israel serang Syria dan bunuh lebih kurang 100 rakyat Syria.
100 rakyat Syria dibunuh pada hari 5 Oktober oleh tentera Israel di Homs in a military college. Tidak ada tindakan ataupun media attention di seluruh dunia barat. 100 orang, bukan 1, bukan 10. Pada hari 4 Oktober, apa yang jadi di masjid di Baitul Maqdis, di kota Yerusalem. Kumpulan-kumpulan pelampau Yahudi di Baitul Maqdis menyerang kumpulan Kristian yang tengah beribadah di kota Yerusalem. Mereka ludah dekat orang Kristian yang sembahyang di Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa yang berlaku juga pada minggu itu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan di Gaza, itu penting. Apa yang berlaku di sana selama minggu pertama bulan Oktober, kumpulan-kumpulan pelampau Yahudi Zionis di Israel menyerang Masjidil Aqsa. Bukan satu kali, setiap hari beribu-ribu pelampau Israel mencerobohkan Masjidil Aqsa. They continued to undermine the sanctity of Al-Aqsa and to desecrate Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. None of this happened in Gaza. Tiga-tiga perkara ini tidak jadi di Gaza. Jadi, the root cause, masalah kita bukan sahaja Israel kepung Gaza. Itu sangat penting, sangat besar masalah ini. Tetapi Israel adalah negara penjajah, negara haram yang diwujudkan oleh negara-negara barat atas tanah kita, atas tanah orang Arab, orang Palestin, untuk membahagikan seluruh umat Arab, seluruh umat Islam, dan untuk mengadakan military proxy in the middle of the Middle East. Jadi apa-apa yang Israel buat sekarang tidak beda daripada yang mereka buat sebelum 1 tahun ataupun 10 tahun ataupun sejak negara haram Israel diwujudkan oleh negara-negara barat pada tahun 1948. Itu tabiat Israel, itu the nature of Israel. This is very important. So, kalau kita lihat konteks situasi yang berlaku pada tanggal 7 Oktober, beberapa hari sebelum perlawanan Palestina serang Israel, Israel sudah serang Baitul Maqdis, sudah serang Masjid Al-Aqsa, sudah serang kumpulan-kumpulan Kristian, sudah serang Syria juga, dan negara-negara Arab yang lain. Kalau kita lihat konteks lebih besar, sebelum 75 tahun, gimana Israel diwujudkan in the first place? How did Israel come to existence? Apa yang berlaku sekarang di Gaza tidak beda daripada cara Israel diwujudkan oleh negara-negara barat. Israel dibina oleh kumpulan-kumpulan ekstremis Yahudi yang datang dari seluruh dunia, yang menyerang kampung-kampung Palestina, yang membunuh beribu-ribu rakyat Palestina, yang committed massacres, contohnya Deir Yassin, Qibya, dan lain-lain. Mereka membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu. Mereka rampas tanah, rumah, bank, dan properti rakyat Palestina. Jadi selama 1 tahun, sejak tahun 1947 sampai ujung tahun 1948, Israel committed ethnic cleansing ataupun genocide. Mereka hancurkan 500 kampung-kampung dan bandar-bandar Palestina. Exactly like what's happening in Gaza. Tetapi masa itu tidak ada social media, tidak ada Twitter, tidak ada Instagram. Sekarang kita boleh lihat live. Kalau mau tahu apa yang berlaku di Gaza, kita tidak perlu rakyat Palestina menunjuk hal-hal itu. Pemimpin-pemimpin Israel sendiri menunjuk dan dengan bangga menunjuk war crimes yang berlaku di Gaza. Mereka dalam Twitter feed Benjamin Netanyahu, dia menunjuk cara mereka carpet bombing Gaza ataupun hancurkan kampung-kampung di Gaza. Jadi Israel started like this. Pada tahun 1947-48 sampai sekarang mereka adalah negara expansionist colonial military regime yang juga practicing apartheid. Jadi
pada tahun 1956 mereka menyerang Mesir, membunuh rakyat Mesir. 67 mereka menyerang tepi barat, Gaza, Mesir, dan Syria. Pada tahun 78 mereka menyerang Lebanon. 82 mereka menyerang Lebanon dan menjajah Lebanon sampai menjajah Beirut, ibu kota Lebanon. Pada tahun 87 mereka mempatahkan tulang kanak-kanak Palestina. We all, maybe, I'm not sure if we all, but at least many of us have heard about Ishaq Rabin and Shamir, these Israeli prime ministers whose methodology was to crush the bone of little Palestinian kids pada intifada pertama. Pada tahun-tahun 90-an mereka menyerang Masjid Al-Aqsa banyak kali. Pada tahun 2000 intifada kedua bermula dan mereka membunuh beribu-ribu rakyat Palestin. Pada tahun 2008 mereka menyerang Gaza, membunuh beberapa ribu rakyat Palestina. Pada tahun 2012 ada juga perang dan serangan atas Gaza. 2014 selama 51 hari mereka menyerang semua Gaza, seluruh tempat di Gaza, dan mereka pakai teknologi Amerika yang canggih untuk menghapuskan dan menghancurkan rumah-rumah dan masjid-masjid, kampung-kampung di Gaza. Apa yang berlaku sekarang tidak beda daripada semua series yang saya baru bentang. This is the nature of Israel. Jadi pada hari tanggal 7 Oktober, rakyat Palestina, perlawanan Palestina juga ingin membebaskan rakyat mereka yang berada di dalam penjara Israel. Selama beberapa tahun ada lebih kurang 5.000 rakyat Palestina di dalam penjara Israel. Ada yang berada di dalam penjara itu selama 40 tahun. 40 tahun, mungkin dalam perbincangan ini tidak ada yang sudah sampai 40 tahun. Sebelum kita lahir pun ada orang Palestina yang berada di dalam penjara Israel. Ada yang 30 tahun dan yang lain-lain. Jadi itu cara the only way. Tidak ada cara lain. Selama 60 ataupun 70 tahun rakyat Palestina sudah belajar. Ini cara yang sangat efektif untuk membebaskan rakyat Palestina daripada penjara Israel. Baru-baru sahaja pada tahun 2011 perlawanan Palestina exchange tentera Israel yang ditangkap di Gaza dengan 1.000 lebih tahanan Palestina yang berada berada di dalam penjara Israel. Jadi this is the only effective way. Pada 7 hari bulan, the only clear objective was to attack military sites and to free Palestinian prisoners. Dan pejuang-pejuang Palestina yang tidak ramai pada hari itu, lebih kurang 1.200, menyerang kamp-kamp tentera Israel di seluruh Gaza envelope, di seluruh kampung-kampung tepi Gaza. Dan mereka berjaya menangkap lebih kurang 200 ataupun lebih tentera Israel. Tetapi kerana tentera Israel masa itu collapse, pada hari 7 Oktober, selama 3 ataupun 4 jam, clashes took place between Palestinian fighters and Israeli Southern Command. Tentera Israel collapse, hancur. Tentera yang ada image ataupun gambar invincible dan sangat kuat, terlalu kuat, tidak boleh hancurkan, tidak boleh kalah. Selama 3 ataupun 4 jam, 1.200 pejuang Palestina menyerang kamp-kamp tentera Israel dan hancurkan tentera yang berada di sana yang lebih kurang 14.000 orang. Lebih kurang 5.000 tentera Israel dibunuh, ditangkap ataupun tercedera. Yang lain lari. Jadi sampai sekarang Israel is threatening to attack Gaza, ground invasion. Tetapi sampai sekarang mereka tidak bersedia. Itu sangat penting. Israel ada image negara yang kuasa yang sangat kuat. Tetapi sebenarnya it's more or less a manufactured image. Israel invests in military, betul. Tetapi mereka invest juga di propaganda mereka. Kalau kita lihat pada hari 7 Oktober, seluruh media barat menggambarkan rakyat Palestina ataupun khususnya pejuang-pejuang Palestina sebagai barbaric animals,
Menteri Israel sendiri kata mereka ni haiwan sahaja. They focused on fake stories, fake lies about cutting the heads of babies, etc. So Israel spends so much on its media propaganda arm. Money, efforts, training, programs, etc. Social media, mainstream media dan lain-lain. Jadi image tentera mereka adalah sangat hebat. Tapi in reality mereka pun manusia. Masa ada serangan daripada pejuang Palestina, their army just crumbled within a few hours. Jadi sampai sekarang mereka are threatening to attack Gaza, tetapi sampai sekarang mereka tidak bersedia untuk menjajah Gaza balik. Kenapa? Kerana di Gaza Hamas itu bukan kumpulan kecil sebagai ISIS. Itu satu perkara yang penting yang orang tidak faham. Semalam Petraeus, bekas ketua tentera Amerika, kata mungkin kalau Israel mau hapuskan dan hancurkan Hamas, mereka perlu lebih kurang 9 bulan di Gaza. Beliau compare dengan cara Amerika dan koalisinya hancurkan ISIS di Mosul City di Iraq. Mereka perlu 9 bulan. Tetapi apa yang dia lupa, Hamas itu pemerintah yang dipilih oleh rakyat Palestina. Pada tahun 2006, pilihan raya terakhir di Palestina, mayoritas rakyat Palestina memilih Hamas. Jadi mereka ada popular support. Tidak penting berapa, 40%, 50%, yang penting mereka dipilih oleh rakyat Palestina. Itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, sejak tahun 2006 sampai sekarang, Hamas adalah pemerintah Gaza. Mereka kawal Gaza 100%. Lagipun Hamas bukan sahaja kumpulan militer sebagai ISIS. Hamas is a social movement. Mereka ada political wing, military wing, economic wing, etc. Dan lebih penting daripada itu, ideologi Hamas bukan ideologi universal jihadism. Sama macam Al-Qaeda ataupun ISIS yang mahu lawan seluruh dunia. Hamas adalah nationalist Palestinian movement yang ada juga elemen Islamik. Jadi mereka mahu hancurkan Israel sahaja. Mereka tidak ada masalah ataupun permusuhan dengan Amerika Syarikat, Eropah ataupun mana-mana negara yang lain. Masa Amerika lawan ISIS, seluruh dunia membantu Amerika, termasuk Iran, Rusia, Prancis, Amerika dan lain-lain. Tapi sekarang baru-baru Macron sebut tadi, bila dia datang Israel membantu mereka, dia kata kita akan aktifkan koalisi kita untuk koalisi yang lawan ISIS untuk lawan Hamas. Apa yang negara-negara barat ini, pemimpin negara barat tidak mahu faham adalah the situation is very different. Hamas adalah pemerintah yang ada dukungan daripada rakyatnya dan ada koalisi yang sangat besar, yang sangat functional, yang ada allies di Lebanon sebagai Hezbollah, allies di Yaman sebagai Houthi, allies di negara Iran, Iraq, negara-negara Arab yang lain, di negara-negara Islam. Itu yang negara-negara barat faham. Saya rasa mereka faham situasi ini. Tetapi mereka sekarang tengah demonize. This is the war of media. And this is where everybody's role is important. The Western countries are helping Israel, which is their traditional ally, to demonize the Palestinian resistance. Jangan jatuh dalam trap ini. Let's be very careful. Let's not fall for their trap. They want us to demonize the Palestinian resistance. No, Hamas is not like ISIS. The Palestinians are not barbaric. History did not start on the 7th of October. We are not occupying Israel. Israel is occupying the Palestinian land. There is no Hamas in the West Bank, but Israel is still killing Palestinians in the West Bank. Selama bulan ini, selama 2 minggu yang lalu, Israel bunuh lebih kurang 100 rakyat Palestina di tepi barat. Termasuk 13 orang di dalam masjid. Mereka hancurkan masjid. Di Gaza, Israel hancurkan gereja. Gereja ada Hamas juga ke? Mereka bom dan hancurkan 2 gereja di Gaza. Hospital Baptist, hospital Kristen yang dibina oleh orang Kristen di Gaza. Mereka hancurkan juga. Jadi bila mereka kata, okay, we want to destroy Hamas, dan mereka serang masjid, bangunan, rumah,
kawasan perumahan, gereja, itu tidak masuk akal. Tetapi karena Amerika berjaya membantu Israel menggambarkan rakyat Palestina dan khususnya Hamas sebagai kumpulan teroris yang barbarik, yang bunuh bayi, mereka berjaya sekarang memberi bantuan dan cover for the Israeli attack. This is the context. I just wanted to give a general perspective, and I hope you will not only be observers. Indonesian media, Indonesian activists have to play an important role because Indonesia is not a small, isolated country. Indonesia is an important regional and international power. The world will listen to Indonesia. I still remember masa Presiden Trump mendeklarasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Lebih kurang 2 juta berdemonstrasi di Jakarta. Pada masa itu Presiden Jokowi juga sangat tegas dengan perbincangan dengan Australia, dan beliau tekan kalau Australia mau terus pindah kedutaan ataupun duta besar mereka daripada Tel Aviv ke Yerusalem, kita akan reconsider the trade deal with Australia. This was very effective. It really had a huge effect. Kita harap rakyat Indonesia, aktivis-aktivis Indonesia, media-media Indonesia, dan pemerintah Indonesia akan main peranan yang penting dalam perjuangan kita, karena hubungan antara Indonesia bukan hubungan yang baru. Sejak tahun 40-an, rakyat Indonesia masa itu berada revolusi untuk membebaskan negara Indonesia, dan rakyat Palestina mendukung secara terbuka pada masa itu Haji Amir Husseini, ketua Arab High Commission, yang masa itu lebih kurang sama macam pemerintah Palestina, bukan sahaja mendukung perjuangan Indonesia, tetapi juga mendeklarasi di Radio Al Arab. Masa itu radio yang pertama di seluruh dunia Arab di Kairo. Allahyarham Haji Amir Husseini memanggil seluruh negara-negara Islam dan Arab untuk mendukung perjuangan Indonesia dan pembebasan Indonesia. So sorry if I took a lot of time, and sorry if my language wasn't clear enough, tetapi saya cuba bentang dalam bahasa Melayu kerana saya harap semua boleh faham tujuan dan risalah saya. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Terima kasih ya. Dan saya ingin berucap terima kasih juga khususnya kepada Ibu Mumtazah atas undangan ke program ini. Thank you. Terima kasih Pak Muslim. Di sini kita sangat berterima kasih sekali, dan tentu saja kita masih membutuhkan referensi ataupun informasi lanjutan dari Pak Muslim begitu. Tadi juga kita sudah menangkap beberapa hal yang sudah Pak Muslim sampaikan di sini, memang bahwa masih ada kemudian gempur-gempuran ataupun genosida yang dilakukan oleh Israel sendiri begitu, sehingga bahkan sampai dengan saat ini masih terjadinya penyerangan yang cukup besar yang mengakibatkan banyak sekali korban. Nah, tadi juga di sini kita bercerita Muslim kemudian menginformasikan terkait dari Hamas begitu, di mana memang Hamas ini juga dipilih dari rakyat Palestina, kemudian juga mendapatkan dukungan dari rakyat Palestina begitu, di mana di sini juga Hamas kemudian memimpin Gaza dan juga menguasai dari segi politik dan juga militer dari negara Palestina ini tentunya. Nah, kemudian di sini untuk lebih lanjut terkait dari hal ini, mungkin kita akan bertanya dari perspektif lainnya, yakni dari perspektif media sendiri begitu. Kita akan bertanya secara langsung kepada praktisi, kepada Kak Hafiah ya. Oke. Ya. Oke. Kak Hafiah ini bagaimana gitu Kak? Tadi Kakak mungkin bisa sedikit, sorry, lagi di luar ya Kak? Iya, berisik ya? Sedikit, tapi nggak apa-apa, masih kedengaran kok suaranya. Oke, ini Kak, mungkin boleh sedikit diberikan tanggapan terkait tadi apa yang sudah disampaikan dari Kak Taza, kemudian Pak Muslim, begitu. Sekaligus juga bagaimana kemudian pengalaman Kak Hafi begitu ya sebagai jurnalis dalam menulis cerita ataupun story tentang Palestina ini sendiri, termasuk terkait tadi serangannya dan source-nya itu apa kemudian yang Kakak gunakan, dan bagaimana preferensi redaksi dari media-media yang menurut Kakak sendiri?
Oke, ya terima kasih Intan dan semuanya atas kesempatannya. Semoga semuanya jelas setelah bekerja, jadi masih di kantor. Untuk memulainya mungkin saya akan langsung berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi ada kehati-hatian gitu yang harus diperhatikan oleh jurnalis, terutama salah satunya tentang pemilihan kata gitu dari media pool. Kita kan menggunakan media pool dari media-media barat gitu ya, tidak perlu disebutkan lah ya satu persatu, tapi yang pasti kita nggak bisa serta-merta mentranslate gitu apa yang disampaikan oleh media pool tersebut. Di sini saya mau kasih contoh, sebentar saya share screen ya. Oke, sudah muncul screen-nya. Udah muncul ya? Kata-kata boleh apa ya? Ini kayaknya boleh di zoom in mungkin, Kenapa? boleh di Sorry nggak kedengeran, kenapa? boleh di zoom in sedikit mungkin. Oh, zoom in. Segini. Sorry. Zoom out. Zoom out. Ya. Oh, zoom out gini ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh aja dari salah satu media pool kita yang ya kita nggak, yang tadi saya katakan nggak bisa serta-merta kita translate ya. Di sini dia menggunakan pemilihan kata atau diksi diet untuk warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel, dan dia juga tidak menyebutkan siapa pelakunya. Dia tidak langsung dengan menggunakan kalimat aktif seperti misalnya Israel membom warga Gaza gitu kan misalnya. Tapi when it comes to korban dari Israel, mereka serta-merta jelas banget gitu menggunakan Hamas sebagai pelakunya, dan diksi yang digunakan adalah killed atau membunuh gitu. Jadi ada bias di sini, makanya itu yang menjadi concern kita gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalimat diet itu atau kata diet itu kan meninggal bisa banyak penyebabnya gitu ya, bisa sakit, bencana, kecelakaan gitu kan. Tapi kalau sudah killed artinya kan sudah jelas, sudah tegas bahwa ada pelakunya di sini yang membunuh gitu kan. Ada mention pelaku di situ. Dan contoh lainnya adalah di ini kalau ini media Sky News ya. Jadi dia menggunakan terminologi teroris untuk kelompok Hamas. Nah, label ini kan diberikan oleh oleh Israel dan negara-negara Barat, salah satunya adalah Amerika Serikat. Kalau kita ikut-ikutan nulis teroris gitu, artinya kita sudah tidak objektif gitu, karena itu label yang diberikan oleh sekelompok atau beberapa negara itu yang mencap Hamas maupun kelompok kemerdekaan lainnya sebagai teroris gitu. Terus ada juga sebetulnya yang menjadi concern adalah pemilihan kata. Di sini sebenarnya kita mengutip ya, jadi Hamas menyatakan bahwa kita akan mengalahkan Zionis yang didukung Amerika Serikat. Nah, kata Zionis itu konfrontatif gitu atau frontal gitu. Mungkin karena lebih sering disuarakan oleh ya kelompok-kelompok tertentu gitu yang menyatakan perlawannya terhadap Zionis. Nah, padahal menggunakan kata Zionis, entah itu di kutipan maupun di naskah yang kita tulis, itu sebetulnya untuk membuat spesifikasi ya, jadi bahwa pelaku agresi di Palestina ini Zionis gitu, karena pada faktanya tidak semua Yahudi itu Zionis, dan bahkan banyak yang Yahudi yang juga mendukung Palestina gitu. Dan banyak juga di sisi lain Zionis yang membenci Yahudi atau antisemit gitu kita menyebutnya ya. Sebagai contoh baru-baru saja kemarin ketika bombardir Israel di Gaza, mereka juga melakukan penyerangan terhadap sinagog Yahudi di Yerusalem gitu. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya bisa apa ya, menjadi background gitu atau konteks yang bisa kita berikan, apa itu Zionis, apa itu Yahudi. Jadi orang tidak salah kaprah gitu tentang apa yang dimaksud dari kedua kata ini gitu. Nah, terus di sini kita kan jurnalis itu memang dituntut untuk itu juga ya
dipertanyakan lagi ya. Seharusnya kita memang cover all side gitu untuk semua story kita gitu ya, termasuk salah satunya ini Palestina. Jadi terkait dengan cover both side ini ya kita harus melihat konteks apa yang terjadi di Palestina ini adalah penjajahan, genosida, apartheid, dan ethnic cleansing. Sudah banyak organisasi-organisasi hak asasi manusia yang menyuarakan hal tersebut, dan bukan hanya organisasi HAM ya, bahkan dari akademisi Israel sendiri juga menyatakan hal tersebut gitu. Apartheid, genosida, dan lain sebagainya. Jadi apa ya, untuk konteks cover all side ini kita memberikan konteks yang apa ya, yang kaya gitu dari story kita. Kita tidak hanya memberitakan peristiwa gitu, hanya memberitakan total jumlah korban dari sisi Palestina sekian, dari Israel sekian gitu kan. Tapi juga kita kasih konteks hal tersebut gitu. Kita bisa memberikan input suara-suara tersebut. Kita mengamplify suara-suara yang menyatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin tadi sempat dibahas juga ya, soal Israel yang berdalih untuk membela diri gitu. Apa yang dia lakukan itu adalah right to self defense gitu. Nah, ini ada meme sebetulnya. Jadi sebagai intermezzo aja ya, di English kita menyebutnya school, di Arabik itu madrasah, tapi di Hebrew Hamas base, dan semua fasilitas publik ini disebutnya Hamas base gitu kan oleh Israel. Artinya di sini ketika dia menyatakan right to self defense, di sisi lain yang menjadi target dari Israel itu sendiri adalah sipil gitu. Nah, ini juga contoh yang baru beberapa hari terakhir terjadi ya, di ultimatumnya Israel itu ketika dia meminta warga Gaza mengevakuasi diri dari utara ke selatan, ada ultimatum seperti ini. Jadi kalau ditranslate ini artinya siapapun yang tidak mematuhi ultimatumnya Israel untuk mengungsi itu diidentifikasi sebagai kaki tangan teroris. Yang dia maksud adalah Hamas maupun kelompok kemerdekaan Palestina lainnya gitu, seperti Islamic Jihad dan lain sebagainya. Artinya ini dia juga lagi-lagi mencoba untuk mendemonisasi, mendehumanisasi warga Palestina gitu. Jadi Israel itu merasa dengan adanya himbauan ini gitu, yang itu pun juga dia ultimatumnya dengan waktu yang sangat singkat, nggak mungkin juga semua orang mengungsi gitu, dan ada juga yang sakit yang tidak bisa mobile gitu, mobilitasnya terhambat gitu. Dan dengan begini dia merasa sudah sah gitu untuk menargetkan warga sipil. Ada pula alasan Israel itu yang tadi disebutkan oleh Pak Muslim ya, bahwa mereka itu kan Hamas itu dipilih oleh mayoritas warga di Gaza gitu ya. Nah, ini lagi-lagi menjadi amunisinya Israel gitu untuk menyatakan bahwa mereka tuh menyalahkan sipil karena kalau sudah milih Hamas artinya terima aja dong konsekuensinya untuk kita serang. Nah, itu lagi-lagi langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel untuk mendehumanisasi warga Palestina gitu. Nah, istilah teroris ini juga diamplify terus oleh mereka ya, dari Israel maupun dari Amerika Serikat dan sekutunya. Benjamin Netanyahu mengatakan Hamas menggunakan warga Palestina as human shield gitu, sebagai perisai atau tameng. Saya play yang dari Biden ya. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Ya, jadi ini senada ya apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu, Prime Minister Israel saat ini, dan juga Biden gitu, yang menyatakan mereka sebagai teroris. In fact, sebetulnya PBB, Amnesty International, Human Rights Watch, terus Breaking the Silence itu veteran IDF ya, militer Israel yang menentang okupansi Israel di Palestina, itu mereka tidak menemukan bukti. Bahkan Israel sendiri di organisasi di lembaga medisnya pun tidak menemukan bukti bahwa kelompok kemerdekaan Palestina di Hamas salah satunya menjadikan manusia sebagai tameng atau perisai. Di sini saya kasih contoh juga, Jeremy Bowen, jurnalis BBC itu mengatakan juga tidak ada evidence gitu atau bukti bahwa Hamas menggunakan warga Palestina sebagai human shields. Di laporan Amnesty juga
selain tidak menemukan bukti, Amnesty menemukan bahwa nggak ada itu, mungkin kita pernah mendengar ya narasi-narasi kayak Hamas itu memaksa warga untuk stay gitu, untuk dijadikan tameng, jadi stay di Gaza untuk dijadikan korban gitu, dan mencegah residen untuk keluar dari permukiman gitu untuk mengevakuasi diri. Nah, ini dari Magen David Adom gitu ya. Jadi National Emergency Medical Service-nya Israel juga pernah ada tudingan kan bahwa ambulans juga digunakan oleh Hamas gitu untuk berlindung di balik sipil gitu kan. Tapi ternyata pelayanan medisnya mereka sendiri juga menyatakan bahwa nggak ada bukti gitu bahwa ambulans ini dalam hal ini digunakan sebagai transportasi senjata gitu atau amunisi yang dilakukan oleh kelompok kemerdekaan Palestina. Di sisi lain justru IDF sendiri juga dipertanyakan kenapa mereka pusatnya itu di Tel Aviv yang di sana juga ada penduduk gitu kan. Apakah kalau dengan logikanya mereka terhadap Palestina seperti itu, berarti kita juga bisa pakai logika ya Israel juga menggunakan human shield gitu dong, bahwa mereka juga menggunakan manusia sebagai tameng. Kalau di Gaza itu akan mereka juga nggak bisa keluar kemana-mana ya karena mereka diblokade, dan ya kalaupun mereka berlindung ke rumah tetangga atau kemana itu pun juga menjadi target-targetnya serangannya Israel. Maka dari itu lagi-lagi penting kita memberikan konteks gitu ya. Jadi ya ini beberapa contohnya aja kita kasih pemahaman bahwa 70% atau mungkin lebih ya warga Gaza itu sebenarnya adalah pengungsi. Mereka adalah keturunan dari korban Nakba yang terjadi di tahun 1948. Nakba ini atau malapetaka ya, itu adalah pengusiran paksa secara massal, pembantaian massal yang dilakukan oleh Israel. Dan mereka juga di Gaza, untuk di Gaza ini mereka mengalami blokade, tidak hanya dari Israel tapi juga Mesir, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Barat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Palestina, warga Palestina saat ini dan sejak puluhan tahun yang lalu, paling tidak 75 tahun yang lalu adalah perlawanan gitu. Ini saya kasih contoh ya. Jadi ada satu pemberitaan ya mungkin banyak lah sebenarnya suara-suara sumbang seperti ini yang mengatakan bahwa kalau misalnya Hamas tanggal 7 kemarin nggak menyerang lebih dulu, artinya harusnya nggak ada serangan ke warga yang kemudian menjadi korban gitu. Tapi ya ini lagi-lagi maka kita penting memberikan konteks di sini ya, terlepas nanti penangkapannya publik seperti apa, tapi paling tidak kita sudah melakukan tugas kita untuk memberikan konteks tersebut, dan ya mungkin kita juga bisa memberikan contoh gitu. Perlawanan mereka tuh bukan hanya yang mungkin rame di media tuh perlawanan bersenjata ya melalui roket dan lain sebagainya. Tapi kan mereka juga sudah melakukan perlawanan banyak hal gitu, banyak cara-cara damai yang dilakukan, baik itu lewat boykot, lewat protes, seperti yang kemarin aksi Great March of Return gitu kan, di tahun 2018-2019 itu mereka damai-damai aja, tapi apa yang terjadi, mereka diserang gitu, mengalami kekerasan oleh Israel, bahkan salah satunya Israel juga menargetkan tenaga medis di saat demo besar-besaran tersebut. Nah, jadi menurut saya ya ketika kita ingin memberikan output gitu ya, memberikan karya ke publik, kita pun juga harus punya bekal gitu ya. Kalau saya paling enggak ada beberapa hal yang yang saya dapatkan gitu dari buku-buku maupun dari sumber-sumber. Jadi kita mencari sumber pembanding gitu daripada dari sumber-sumber yang dari Western media tersebut ya. Kalau buku ini saya ada ini ada banyak sebenarnya bukunya ya, cuman yang beberapa 3 buku ini 10 Myths About Israel by Ilan Pappé ini sejarawan Israel yang dia membongkar mitos-mitos yang digaungkan oleh Israel. On Palestine juga ditulis bersama dengan Noam Chomsky. Terus ada juga novel gitu. Jadi kita bisa menyelami perasaan mereka, menyelami pikiran mereka. Dari novel itu kan seolah-olah kita mengikuti sudut pandang pertama gitu ya dari si yang sedang dijajah gitu kan. Ada Let It Be Morning by Said Kashua, dan juga untuk sumber-sumber lain ini beberapa contohnya aja ya. Ada
orang-orang yang berada on the ground gitu, kayak Motaz Azaiza, ini jurnalis-jurnalis di sana, terus juga by Palestina dan lain sebagainya, terus dari analisis juga ada aktivis Muhammad El-Kurd dan lain sebagainya. Jadi kita akan semakin kaya gitu wawasan kita, dan akan semakin kaya juga background yang kita miliki, supaya tidak sekedar mengutip gitu atau mengquote satu pihak dan mengquote pihak yang di sisi lain hanya sebagai syarat gitu bahwa kita sudah cover both side gitu. Mungkin juga sebagai tambahan, kalau untuk tadi kan disebutkan ini ya, kira-kira kita mau nyumbang kemana gitu ya. Kalau beberapa yang saya tahu ya, seperti Mercy Indonesia kan kondisinya hari ini itu update-nya di Rumah Sakit Indonesia itu karena mendapatkan serangan juga dari Israel dan kehabisan bahan bakar. Di siang hari itu mereka cuma bisa paling enggak 5 jam gitu ya untuk menghemat BBM yang sangat terbatas. Terus juga solar panel yang dimiliki oleh mereka juga nggak bisa mencukupi keseluruhan operasionalnya mereka gitu. Jadi sangat terbatas. Mungkin donasi bisa lewat Mercy Indonesia. Rekeningnya itu, nomor rekeningnya ada di Instagramnya mereka ya. Terus di sini juga saya lihat ada Bu Istiqomah ya. Jadi Bu Istiqomah ini saudari dari Muhammad Hussein yang warga Indonesia yang berada di Gaza, yang sampai saat ini masih di sana ya Bu Istiqomah. Nah itu kalau nggak salah itu ada lembaganya INH juga, mungkin bisa lewat beliau gitu. Nah jadi terus juga kan ada kawan kita ya Vini, kalau ada di sini juga men-share apa dari Lazismu. Banyak sih sebetulnya ya, mungkin di sana masih banyak relawan-relawan kita yang ada di sana, dan kita bisa menyampaikannya lewat rekening mereka gitu. Ya mungkin sebetulnya kalau saya mengutip dari relawan Indonesia di sana gitu ya, Muhammad Hussein menyatakan sebenarnya warga kita butuhkan tangan-tangan kita gitu untuk apa ya, untuk makanan dan lain sebagainya. Tapi kita anggap mereka adalah orang-orang terhormat yang sedang memperjuangkan kehormatan kita gitu kan di sana. Dan ya tapi paling enggak kita bisa melakukan sesuatu gitu ya, apapun itu caranya. Yang di jurnalis di media mungkin bisa mengoptimalkan apa ya, kerja-kerja kita gitu untuk tidak memberikan kesalahpahaman gitu di publik. Ya mungkin dari saya segitu dulu ya. Siap Kak Hafi. Nah, ini tadi terkait dari media begitu ya. Memang di sini juga saya pernah membaca begitu kalau apa namanya, tagline dari berita tersebut adalah Hamas itu merupakan teroris begitu. Nah, di sini kita kemudian bisa mendeklar secara langsung bahwa ya Hamas itu bukan teroris begitu. Tadi juga sudah disampaikan dari Pak Muslim bahwa memang Hamas ini kemudian hanya mau menghancurkan Israel saja begitu. Karena memang Israel ini sendiri tidak hanya membantai dari Palestina tapi juga beberapa negara-negara lainnya. Tadi juga ada seperti Syria dan juga beberapa negara Middle East lainnya begitu. Nah, di sini juga apa Israel bahkan di sini mencuci otak ya dari masyarakat untuk percaya kemudian Hamas ini teroris begitu. Apalagi tadi seperti yang Kak Taza info, media poolnya itu merupakan media asing begitu ya. Jadi di sini juga kan banyak kemudian orang-orang tertarik dari isu ini sendiri. Dan juga perlu ditekankan juga di sini terkait dari Zionis itu bukan Yahudi. Karena di sini kan banyak juga nih orang-orang pada berpikir ya karena Zionis ini kan warga Israel ya, begitu ya. Yang mana memang mereka kan dominannya adalah Yahudi begitu. Nah, ternyata memang kalau dari Yahudi di seluruh dunia bahkan tidak semua mendukung Israel, bahkan juga mereka turut serta untuk apa ya memberikan tagline ataupun menyematkan tagline begitu Save for Palestine. Mereka juga turut untuk memanusiakan orang-orang Palestina dan apa terjadi di Palestina begitu. Nah, Sorry, mungkin boleh sedikit tambahan? iya boleh, silakan. Iya, Silakan. ini terkait dengan
kita itu benci Yahudi. Nah, sebetulnya kalau kita mungkin mau menambahkan juga historical konteksnya gitu, bahwa dari sejarahnya pun gitu, deklarasi Balfour yang dimana Inggris membidani lahirnya negara Zionis ini itu sebetulnya dipicu oleh sikap antisemitnya mereka gitu, Britania pada saat itu gitu. Jadi para petinggi Britania kala itu salah satu di Balfour ini ya, jadi rupanya itu ternyata mereka dia itu termasuk supremasi kulit putih gitu. Mereka itu di saat itu tidak mau menerima imigran Yahudi gitu. Jadi ya mungkin ada dalam tanda kutip kayak win-win solution gitu. Di satu sisi Zionis mau mendirikan negara sendiri, di sisi lain ya dari Britania yang membantu lahirnya negara Zionis ini juga memang nggak mau menerima mereka gitu. Gitu aja. Siap, Kak Hafi. Nah, oke, kalau begitu tadi juga sudah disimpulkan ada beberapa hal yang diinformasikan dari Kak Hafi, kemudian juga Kak Taza dan juga Pak Muslim. Di sini juga mungkin bagi teman-teman ataupun kakak-kakak di sini yang ingin bertanya ataupun berdiskusi lebih lanjut, oh ini saya sudah ada melihat Kak Nurul ya, raise hand begitu. Oke, silahkan Kak Nurul mungkin untuk sharing ataupun pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, saya dari Malang. Terima kasih pencerahannya bagi 3 pemateri. Yang saya mau tanyakan mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin ke kakak yang pertama ya, materi pertama. Kita melihat 2 hari belakangan ini ada anak dari pemimpin leader Hamas mengatakan bahwa Hamas tidak mewakili semua rakyat Palestina. Kemudian saya menanyakan apakah memang di rakyat Palestina sendiri ada kelompok-kelompok yang setuju gitu dengan apa yang dinyatakan sama anak pemimpin ini. Itu pertama. Terus kedua, mungkin untuk ke materi kedua dan ketiga, kita tahu bahwa menurut kakak dengan peristiwa 2 pekan ini, apakah Hamas sendiri sudah punya progres untuk ini media kan masalah yang selalu berulang ya dengan keberpihakan media Barat untuk memberitakan ini gitu. Jadi menurut kakak sendiri, bagaimana Hamas mencitrakan dirinya sendiri, kemudian menjadi penyemangat buat rakyat Palestina sendiri seperti itu. Terus dan media apa kemudian kita yang bisa percayai gitu dari semua media-media ini gitu. Dan media Hamas sendiri bagaimana bagaimana Hamas itu punya media atau bagaimana dia mempublikasikan gitu kegiatannya, kekuatannya seperti itu. Kita kan lihat tuh poster-poster setiap mau penyerangan ada poster, ada video gitu. Itu lewat mana gitu? Apa sosial media aja yang mereka punya atau YouTube aja seperti itu? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Siap, Mbak Nurul, terima kasih. Mbak Nurul nih, kalau boleh tahu nih ya, ini Mbak Nurul kalau boleh tahu dapat info dari KJB sendiri bagaimana? Apakah dari jurnalis juga atau mungkin dari umum, Mbak Nurul? Ini dari teman, kemudian dia jurnalis juga. Oh, siap. Berarti undangan ya, Mbak Nurul. Tambah lagi pertanyaannya ya. Oke, tambah silakan. lagi satu. Kemarin itu kita melihat ya ketimpangan berita itu. Parahnya lagi Amerika Serikat mengatakan ternyata tidak melihat gitu, memenggal bayi dan sebagainya. Dan itu di Netanyahu dan Amerika Serikat itu mengiyakan itu dan tidak ada klarifikasi gitu. Apakah media-media ini kita akan diamkan begitu saja gitu? Cuman saya lagi senang gitu dengan pemberitaan beberapa hari ini ya, banyak sekali yang di Instagram kemudian mengulas kembali sejarah-sejarah, jadi kita lebih tercerahkan dan saya suka kegiatan malam ini, kita banyak juga mendapat pencerahan seperti itu. Makasih. Siap, terima kasih Kak Nurul.
Nah, mungkin untuk dari pertanyaan pertama, tadi ada 3 pertanyaan dari Kak Nurul. Pertanyaan pertama mungkin di sini coba saya oper kepada Kak Taza ya. Nanti pertanyaan kedua atau ketiga boleh dijawab oleh Kak Hafi dan juga oleh Pak Muslim. Mungkin kita boleh langsung ke Kak Taza untuk menanggapinya, Kak. Ya, terima kasih Mbak Nurul untuk pertanyaannya. Saya mungkin bukan expert on this ya, mungkin Pak Muslim nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi in general, pertama-tama mungkin kita harus bahas, banyak media di Indonesia itu sampai sekarang masih mempergunakan headline perang Israel-Hamas. Gitu. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di Palestina, penulis, jurnalis, analis, mereka orang-orang yang sebetulnya banyak juga yang memberikan kritik kepada Hamas, namun mereka mengatakan bahwa ini adalah satu upaya pengkerdilan atas upaya perlawanan masyarakat Palestina untuk melawan penjajahan Israel. Jadi pada saat media menuliskan bahwa perang Israel-Hamas, kesannya yang diperangi hanya Hamas saja. Padahal faktanya yang diperangi adalah siapa? Apakah bukan anak-anak, wanita-wanita, orang-orang yang tidak terlibat mungkin dalam militer Hamas? Mereka pun diperangi, mereka yang menjadi korbannya. Mungkin banyak orang tidak tahu berapa banyak orang Hamas yang dideklarasikan telah tewas atau tereliminasi selama operasi 2 minggu ini. Dari 5.200 orang, berapa banyak? Tidak bisa masih bisa dihitung dengan jari. Nggak efektif. Dan memang yang diperangi bukanlah orang Hamas saja. Semua orang Palestina, semua yang nggak di Gaza, yang di tepi barat, yang di Yerusalem Timur, semuanya turut menjadi orang-orang yang diperangi oleh Israel. Itu satu hal. Dan kalau kita lihat, memang pada tahun 2006 benar Hamas memenangkan pemilu di sana tahun 2006. Dan kita harus memahami mengapa mereka bisa menang, karena adanya kekecewaan orang Palestina terutamanya kepada pemerintahan PLO ataupun Fatah. Karena apa? Sejak terjadinya Oslo Accord, mereka melihat bahwa seakan-akan tidak ada perjuangan apa-apa. Pencaplokan tanah, pencurian tanah semakin terjadi, semakin banyak pemukim ilegal yang mendirikan bangunan-bangunan di kawasan tepi barat. Lalu kemudian masyarakat Palestina semakin terjajah, mereka tidak bisa kemana-mana, semakin banyak tembok begitu ya, malah semakin parah begitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa seakan-akan orang Palestina itu hanya mendukung Hamas karena mereka itu yang berjuang secara militer begitu. Tetapi mereka adalah sebuah pilihan. Mereka dilihat sebagai orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang memperjuangkan dalam segala aspek begitu. Kalau misalnya saya kemarin sempat melihat ada salah satu politisi Palestina, dulunya dia politisi dari Fatah. Pada saat ditanyakan, mungkin nggak sih Hamas ini dieliminasi semuanya? Orang nggak menyadari Hamas itu seperti yang tadi Pak Muslim bilang, Hamas itu bukan cuma sekedar Al-Qassam aja yang merupakan grup militer, seakan-akan dia itu ISIS ya, yang memang semuanya itu terlibat dalam peperangan. Enggak. Hamas itu adalah sebuah gerakan sosial. Ada gerakan wanitanya, ada gerakan pemudanya, ada gerakan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Sama dengan misalnya kalau di Indonesia kita ada Nahdlatul Ulama, kan macam-macam ya. Dia nggak cuma urusan agama aja, tapi banyak sekali yang didirikan untuk kemaslahatan umat. Sama juga dengan Hamas. Jadi nggak cuma satu. Maka yang pada saat dikatakan bahwa Hamas ini teroris, labelnya itu, kita dengarkan juga dari masyarakat Palestina pada saat mereka diwawancara. Apa yang mereka bilang? Mereka nggak pernah bilang Hamas itu teroris. Mereka selalu bilang bahwa Hamas itu adalah resistance. Mereka yang melakukan perlawanan. Mereka adalah pejuang kita. Itu sebuah kata-kata yang otomatis akan keluar dari mulut orang-orang Arab, nggak cuma orang Palestina. Itu otomatis. Apakah mereka setuju atau tidak dengan caranya Hamas, itu beda hal. Tetapi buat mereka Hamas adalah pejuang mereka. Itu kita dengar dari setiap wawancara, misalnya kita dengarkan dari orang-orang, para korban yang ada di Gaza, mereka sampai saat ini mengatakan bahwa Hamas itu adalah para pejuang mereka. Tidak bisa kita pungkiri gitu, popularitas mereka itu memang besar. Pada saat kita melihat bahwa pemerintahan otoritas Palestina saat ini gagal untuk melindungi masyarakat Palestina yang berada di tepi barat, malah semakin hari semakin berkurang tanahnya, semakin hari mereka semakin dijajah, semakin hari semakin banyak orang Palestina yang tinggal di tepi barat yang masuk ke penjara tanpa akhir. Disitulah orang merasa bahwa siapa yang akan melindungi kita?
Dan tidak bisa banyak orang yang memungkiri bahwa pada saat Hamas melakukan serangan, akhirnya mata dunia ke Palestina. Saat Palestina melakukan melakukan negosiasi, pengen melakukan boykot, menyerukan boykot, divestment and sanction, mereka tidak ada yang mendengar. Saat mereka protes di tahun 2018 selama 1,5 tahun, setiap hari Jumat 18 bulan, mereka setiap hari datang ke perbatasan di Gaza, mereka berprotes di sana, nggak banyak beritanya. Di Indonesia juga nggak terlalu banyak beritanya, banyak orang yang nggak tahu bahkan bahwa selama 1,5 tahun orang-orang di Gaza setiap hari datang ke perbatasan di perbatasan utara antara Gaza dan juga Israel untuk meminta pembukaan blokade, untuk pengakhiran blokade dan juga ingin kembali ke kampung-kampung mereka. Tapi apa yang terjadi? Nggak banyak juga orang yang memberitakan, setiap hari malah mereka ditembakin oleh Israel. Nggak ada tuh Hamas di sana gitu. Tapi juga ada satu hal yang saya rasa saya ingin share ya. Saya berharap teman-teman jurnalis di sini kritis. Dari ratusan ribu, hampir 200.000 bangunan yang dibom selama 18 hari terakhir. 20.000 lebih diantaranya sudah hancur lebur ya, dari atas sampai ke bawah bangunannya tuh hancur karena menggunakan bom khusus untuk yang katanya dari Amerika Serikat itu untuk mencari bunker di dalam gunungnya. Itu sekuat itu ya bom yang mereka punya. Sampai saat ini nggak berapa banyak orang-orang Hamas yang tereliminasi, kan nggak banyak. Lalu kemudian mana buktinya? Itu kan harusnya dipertanyakan. Seberapa efektifkah ini gitu. Jadi itu kemudian menjadi sentimen ya memang pada saat ini di kalangan masyarakat Palestina. Jadi walaupun ada orang-orang yang kritik terhadap Palestina, terhadap Hamas, maksudnya orang Palestina yang kritis terhadap Hamas, terhadap bagaimana mereka menjalankan pemerintahan, bukan berarti mereka itu tidak mendapatkan dukungan untuk perlawanan. Karena menurut mereka perlawanan yang saat ini dilakukan oleh seluruh rakyat Palestina itu adalah untuk mengakhiri penjajahan, dan semuanya harus solid untuk saling mendukung. Karena tujuannya cuma satu, untuk mengakhiri penjajahan. Oke, siap Kak Taza. Berarti memang intinya adalah untuk mengakhiri penjajahan itu sendiri. Begitu kira-kira poinnya ya Kak Taza ya, untuk pertanyaan dari pertama dari Kak Nurul. Oke, kita akan terima kasih Kak Taza untuk informasinya, karena kita juga di sini keterbatasan waktu dan juga semakin larut begitu kakak-kakak semuanya. Mungkin untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga silakan mungkin boleh ditanyakan secara maksud kami dijawab secara langsung dari Kak Hafi maupun dari Pak Muslim begitu. Mungkin masing-masing bisa sekitar 5 menit begitu ya, Kakak dan juga Pak Muslim. Karena juga kita ada penanya berikutnya ini kayaknya. Oke, silahkan mungkin dari Kak Hafi dulu, silahkan Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi yang pertama soal citra Hamas ya. Jadi di media itu seperti apa? Sebetulnya yang saya lakukan selama ini adalah mengimbangi saja gitu narasi-narasi yang sudah banyak tersebar gitu, terutama di media barat. Jadi mulai pertama diawali dengan menggunakan diksi yang tidak menggunakan teroris gitu kan. Jadi kalau saya biasanya saya menggunakan istilah kelompok kemerdekaan atau kelompok perjuangan kemerdekaan Hamas gitu kan. Kelompok kemerdekaan Palestina yaitu Hamas. Nah, jadi dimulai dari situ saja kita sudah sedikit memberikan sentuhan perubahan gitu ya tentang siapa mereka gitu kan. Dan ada beberapa narasi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Hamas. Tadi mungkin Pak Muslim bisa lebih punya source yang lebih valid gitu, yang lebih reliable. Jadi kalau saya sih biasanya akses misalnya rilis-rilis gitu kan, press rilisnya Hamas itu biasa di Telegram gitu, atau dari Quds Network tadi dari yang saya sampaikan di presentasi saya tadi ya, ada namanya Qudsnet, itu dia memberikan seperti itu juga gitu. Jadi sumber-sumber dari Hamas seperti yang terakhir itu ada rilis video dari Hamas yang memperlihatkan mereka memperlakukan tawanan dengan manusiawi, itu yang mereka nyatakan pada saat itu juga seperti yang disampaikan oleh Ismail Haniyeh gitu, yang mengatakan bahwa mereka memperlakukan tawanan sebagai bak tamu. Nah, ini kan narasi yang sangat berbeda gitu dengan yang biasanya digaungkan oleh media-media biasanya gitu kan. Dan dari visualnya sendiri gitu, saya tidak nge-save ya, tapi
mungkin nanti di Metro TV akan tayang. Kalau misalnya nggak ada breaking news, itu tadi kami bikin berita soal yang tadi itu melepas tawanan, dan ternyata secara tidak diduga salah satu dari tawanan tersebut memberikan salamnya gitu, menyodorkan tangannya lalu mengatakan shalom gitu kepada salah satu anggota Hamas gitu. Jadi ya mungkin gambar saja sudah berbicara gitu kan. Jadi citra Hamas ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau kita apa ya, jangan menafikan juga gitu rilis-rilis dari Hamas gitu kan. Terus tadi juga selain hal tersebut sebetulnya harus juga ditekankan bahwa kan Hamas juga punya suara ya, dan juga bukan hanya Hamas, Islamic Jihad dan beberapa kelompok kemerdekaan lainnya, mereka punya suara gitu. Apa yang mereka lakukan ini adalah perlawanan, adalah balasan gitu terhadap perlakuan Israel, dan jangan sampai kita menghilangkan tujuan besar mereka gitu. Justru itu harus kita highlight. Tujuan mereka melakukan ini adalah supaya Israel berhenti melakukan genosida, apartheid, ethnic cleansing terhadap warga Palestina. Jadi tujuan besar itu mesti kita highlight agar tidak apa ya, bias gitu terhadap yang lebih kita gembor-gemborkan adalah mungkin peperangannya gitu, korbannya. Korban memang penting gitu ya. Maksudnya kita juga harus melihat jurnalisme bukan sekedar jurnalisme perang, tapi jurnalisme damai. Kita kasih pemahaman bahwa yang menjadi korban juga adalah manusia gitu, warga Palestina, walau ya bukan orang-orang yang kebal gitu ya dengan bom-bomnya Israel gitu, mereka juga tidak kebal dengan apa yang diperlakukan oleh Israel selama ini gitu. Jadi anggaplah mereka juga sebagai manusia. Nah, jadi soal diksi perang juga yang tadi sempat disinggung sama Taza, ya memang kalau kami kita sih ya mungkin ada ini ya, masing-masing produser ada ininya sendiri ya, ada apa ya, penilaiannya sendiri gitu. Tapi kalau saya secara pribadi menggunakan judul-judul seperti serangan Israel ke Gaza atau serangan Israel ke tepi barat atau perluasan permukiman ilegal Israel gitu kan. Kita tahu mereka masih terus melakukan perluasan gitu kan dengan mengusir paksa warga-warga Palestina di Yerusalem Timur gitu kan. Nah, jadi daripada menggunakan kata perang, yang mana perang itu kan dimulai dari deklarasi dari dua pihak gitu, bahwa kami menyatakan perang gitu. Israel menyatakan perang misalnya, tapi kan Palestina sendiri saja masih berbentuk apa ya, sebuah otoriti ya, sebuah apa ya, bukan negara gitu kan, karena mereka masih dalam penjajahan Israel tersebut gitu. Dan perang itu biasanya dengan dua kekuatan yang imbang gitu ya, maksudnya imbang dalam hal ini mereka sudah siap gitu, merasa siap untuk berperang, merasa siap memiliki amunisi yang mereka anggap itu cukup gitu untuk melakukan peperangan. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga terjawab, Nurul. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Hafi. Ya, kalau di poin yang saya tangkap adalah di sini bagaimana kemudian peran penting dari jurnalis untuk memahami dan memberikan diksi yang aktual untuk pemberitaan tentang Palestina ini sendiri. Begitu ya Kak Hafi ya. Nah, kemudian di sini mungkin kita boleh lanjutkan kepada Pak Muslim. Silakan berkenan untuk menjawab Pak pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Pasal soalan tadi ataupun tentang soalan tadi tentang Hamas, perjuangan kebebasan kemerdekaan Palestina luar biasa sedikit. Biasanya kalau ada perjuangan kemerdekaan tidak ada pilihan raya. Contohnya di Indonesia ataupun di Amerika Syarikat ataupun di banyak negara. Jadi legitimacy ataupun in English legitimacy of any national liberation movement does not come from the ballot box. Kalau kita lihat Afrika Selatan, siapa memilih Mandela sebagai representative ataupun untuk mewakili rakyat Afrika Selatan untuk membebaskan mereka, ataupun African National Congress ataupun mana-mana pihak di sana, itu sebelum mereka merdeka, sebelum mereka berjaya hapuskan sistem apartheid. Di Indonesia juga, siapa memilih Pak Soekarno, Bung Karno menjadi pemimpin kemerdekaan Indonesia. Sama di Palestina juga, siapa memilih Allahyarham Yasser Arafat sebagai pemimpin perjuangan Palestina. Biasanya siapa ambil inisiatif dan memimpin
rakyatnya ke arah merdeka akan dapat legitimasi. So this is very important. Hamas sekarang memimpin rakyat Palestina untuk mendapat merdeka. Jadi ramai, mungkin mayoritas, tidak tahu kalau seluruh rakyat Palestina, tetapi mayoritas rakyat Palestina mendukung perjuangan Hamas karena rakyat Palestina ingin dapat merdeka, ingin membebaskan. Jadi mungkin ada social program yang ramai rakyat Palestina tidak setuju. Contohnya kalau political system ataupun economic system yang Hamas sudah mewujudkan, mereka mungkin tidak suka. Tetapi di arah perjuangan kemerdekaan Palestina, seluruh ataupun mayoritas rakyat Palestina mendukung perjuangan itu. Itu satu. Yang kedua, Hamas menang pilihan raya yang terakhir di Palestina. Itu juga sangat penting. Walaupun case kita sangat luar biasa, biasanya tidak perlu pilihan raya kalau masih di bawah penjajahan dan memperjuangkan ke arah merdeka, tidak ada pilihan raya. Tetapi di Palestina, Amerika paksa kita pada tahun 2006 membuat pilihan raya kedua. Pada tahun itu, Hamas menang 64%. Mayoritas yang sangat besar untuk mewujudkan ataupun membuat pemerintah mereka jadi pemilu, pilihan raya ataupun pemilu. Pada tahun 2006, Hamas menang 64% dalam pemilu itu. Jadi dari segi legitimacy of resistance dan dari segi legitimacy of elections, mereka memimpin dan mewakili rakyat Palestina. Honestly, sejujurnya, saya sebagai rakyat Palestina tidak kisah siapa memimpin kita untuk memperjuangkan perjuangan ini ataupun membebaskan Palestina. Melihat, mungkin orang akan shock sedikit. Kalau Partai Komunis Palestina mau membebaskan Palestina, silakan. Kalau Partai Islamic Jihad, Fatah, mana-mana pihak. Tapi yang berada sekarang di Gaza khususnya, Hamas adalah kumpulan kelompok yang memimpin rakyat Palestina untuk kemerdekaan. Jadi kita seluruh rakyat Palestina mendukung perjuangan dan matlamat ini. Dan saya harap seluruh dunia akan membantu perjuangan ini. Mungkin selepas kita merdeka, kita ada pilihan raya, boleh tukar mana-mana partai. Itu tidak penting. Yang penting sekarang, rakyat kita yang di bawah penjajahan dapat merdeka. Macam mana dapat informasi daripada Hamas? Kalau saya bagi contoh sekali lagi, zaman penjajahan Belanda di Indonesia, Pak Soekarno tak dapat pergi berucap di negara British contoh, ataupun di Perancis, berucap di parlimen sana untuk memberi pandangan Indonesia, tidak dapat. Sama sekarang di dalam social media ataupun physical reality, Amerika Syarikat, negara-negara barat yang membantu Israel tidak akan beri kita peluang, tidak akan beri rakyat Palestina peluang. Ketua Hamas Ismail Haniyeh tidak akan dapat pergi Kongres untuk berucap dan memberi keterangan pasal situasi di Palestina. Tetapi Netanyahu dapat peluang itu. Bukan satu kali, banyak kali. Jadi untuk kita yang di negara-negara selatan, untuk kita yang bukan penyokong penjajahan, yang anti kolonialisme, kita harus mendukung perjuangan Palestina dan memberi mereka peluang untuk menyebarkan informasi tentang mereka diri sendiri. Jadi ada channel Telegram, ada website, dan social media susah sedikit sebab kalau mereka buka akaun Twitter ataupun Instagram ataupun mana-mana, akaun itu akan ditutup, confirm. Tetapi tidak susah untuk kita dapat informasi sebab sekarang rakyat Palestina juga sangat connected and educated. Kalau perlu access to journalists, to political leaders, it's not difficult. It's really easy. Tetapi you have to want to do that. Sekarang di negara-negara Barat, they don't even want to give the opportunity. Siap Pak Muslim.
terima kasih tadi untuk informasinya yang jelas di sini kita sudah mendapatkan poin ya, begitu. Di mana memang di sini Hamas kemudian mendapat legitimasi dari mayoritas warga Palestina untuk kemudian dapat meneruskan perjuangan untuk merdeka. Begitu ya, Pak. Dan untuk dari Kak Nurul mungkin di sini sudah mendapatkan poin-poin dari pertanyaan tadi Kakak sampaikan. Begitu, dan kita akan lanjut kepada penanya selanjutnya yakni Kak Rifti ya. Ya, walaupun di sini kita sudah melewati batas dari yang jam 20 sampai selesai begitu ya. Tapi karena cukup seru begitu, kita bisa langsung saja kemudian untuk lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Kak Rifti. Iya, makasih Kak Intan. Sebenarnya sih pertanyaan aku simpel aja. Aku kan sebenarnya pengguna TikTok banget. Dan di TikTok itu ternyata ada fenomena yang menurut aku cukup seru ya. Dan di TikTok itu aku lihat warga Barat sebenarnya tuh udah banyak yang beralih. Mereka tuh influencer yang followernya tuh banyak banget. Dan mereka tuh orang Jerman, orang Itali, orang Amerika, segala macam. Dan pastinya mereka bukan Muslim. Mereka tuh ternyata pro Palestina dan bahkan ada video komunitas LGBT di aku nggak tahu negara apa sih, tapi mereka nggak mention dari negara apa, tapi yang pasti mereka tuh dari Barat itu ternyata pro Palestina gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan aku adalah seberapa efektif menurut teman-teman narasumber ketika TikTok sekarang sudah kayak sangat jujur memperlihatkan bahwa non-Muslim, bahkan aku sampai kayak apa ya, kaget juga nih ternyata orang-orang dari komunitas LGBT itu sampai pro Palestine. Mungkin mereka udah mulai belajar sejarahnya seperti apa dan udah sadar ini tuh bukan soal agama tapi more ke humanity juga gitu. Itu aku bener-bener nonton tuh dari berhari-hari, ini semua yang kayak pro Palestine itu kebanyakan udah dari warga Barat gitu. Itu seberapa efektif ya untuk kayak berefek positif ke masalah ini gitu. Itu aja sih. Oke, siap. Jadi efek daripada sosial media itu sendiri kira-kira begitu ya Kak Rifti ya. Nah, mungkin di sini Iya, karena kan barangkali media konvensional itu kita udah nggak punya harapan ya, karena memang dikuasai oleh Barat gitu. Jadi kalau sosial media kayak TikTok, Instagram, tapi TikTok itu aku lihat kayak lebih lebih brutal kejujurannya dibanding di Instagram. Maksudnya kejujuran dari personality individualnya lah gitu. Itu menurut aku cuman punya harapan di sosial media, sementara media konvensional globally ya itu kan dikuasai oleh Barat, itu kayak agak sedikit hopeless lah gitu. Nah, menurut teman-teman nih, sosmed ini seperti apa sih membuat kesadaran warga Barat itu khususnya gitu? ya, baik. Terima kasih Kak Rifti untuk pertanyaannya. Nah, di sini kita bisa langsung saja mungkin saya beri kepada Pak Muslim ya, sebagai juga Palestinian Cultural Organization Malaysia dan juga apa namanya lebih menilik tentang dari Palestina begitu. Mungkin Pak Muslim boleh sedikit informasi ataupun jawaban atas pertanyaan dari Kak Rifti. Pak Muslim silahkan. Dan juga mungkin sedikit untuk closing statement ya Pak Muslim. Sorry, I can't get you. Oh, okay. So should I re-explain what I meant before in English? About Hamas? No, actually, I was mentioning that I watch TikTok oftenly. On TikTok, like I watch some videos on people in Western countries like America or Italy, Germany. They actually swift mind like they stand with Palestine, maybe because they start to learn the history of Palestine and Israel conflict. And even I watch LGBT community, they are like standing with Palestine. Like on TikTok, I feel like TikTok is more genuine. Like so many people from Western countries and also like LGBT community, they more pro to Palestine. They support Palestine. So my question is how effective this social media videos that I feel like social media is more genuine than conventional media right now, that we only have like we can only depend on social media right now. So according to you, how effective it is
the videos from Western people who stand with Palestine to change everything, to swift and educate the international people about what's happening exactly. So what do you think? Okay, I will give you a very realist answer, not a very idealist answer. The Western countries, the powers in the West, see Israel as an ally. Israel was created by Western countries. In 1917, when the British took over Palestine, they planted the seeds for Israel to emerge. In 1948, when Israel was declared an independent state, the United States and even the Soviet Union immediately recognized Israel as an independent state. These countries will never abandon Israel. However, the role of social media, the role of mainstream media is not to change their position so that they turn their hearts and become Palestine lovers. This will never happen. Do you think Biden will watch some videos on social media and will become a lover of our struggle? This will never happen. Or do you think Kamala Harris will be persuaded by reading some newspapers and watching some Palestinian babies dead? Then she will become a Palestine lover and come and send her weapons to end the occupation in Palestine? It will never happen. However, the role of social media is to win more friends and to divide our enemies. Now, America, Britain, France, and many other Western countries who created Israel have been wholeheartedly supporting Israel. What we hope for is this blind support, this unanimous support will be divided by allowing anti-Israel voices a chance to be discussed, to be raised. So that when the Israeli government commits crimes against the Palestinians, they will not get a blank check. They will not get $14 billion like what's happening right now in America. If the anti-Israel movement within the United States and social media will contribute certainly in that direction, the movements like Black Lives and many other movements have contributed significantly to changing perspectives in the United States. Bernie Sanders, the presidential candidate, the Squad, and many other congressmen and women have contributed to shift America's full support for Israel into an issue of debate. This is important. We want this to continue until it reaches a level where this congressmen and congresswomen will be able to block continuous blind support for Israel. So instead of Israel receiving another $14 billion of military aid, in addition to the $38 billion bill that Obama endorsed, at least they will stop this. They will tell Israel, why do we have to keep giving you money when you are committing genocide and war crimes? But to expect that our efforts on social media will change the heart of Kamala Harris and Biden or Blinken, that's never going to happen. You know what? I believe some of them deep down in their hearts, they know what they're doing is wrong. You think, I personally believe Obama knows his government's policy towards Palestine and Israel is a very unfair policy. But there is a complicated network of interests and commitments and political calculations. So I don't expect them to change their policy, but we have to try our best to spread the word, to get more friends in the West, to divide the blind support for the Israeli occupation. And at the same time, we have to build our front within our natural environment and habitat, which is the South. Countries of the South, countries of the Muslim world, countries of the non-aligned movement, countries of Asia and Africa, even countries of Eastern Europe. These are the natural allies for our struggle because many of them, or if not all of them, have been colonized by the Western countries. But to wait for the Western countries to become merciful and give us freedom because we pushed our narrative, I don't think that's going to happen. So social media is very, very important. Whatever you're doing is very important. If it's not important, they will not keep deleting it. I lost my Facebook and Instagram account so many times. I stopped counting. I still create a new account and push my narrative because it does have an impact. If it doesn't have an impact, why should they censor it and close it down? If TikTok videos don't have an impact, why does Israel bother to spend billions of dollars every year to counter this narrative? Do you know that Israel has a special ministry called Ministry of Strategic Affairs, whose job is only to chase activists who are trying to undermine Israel's lies and expose it? They have a special ministry. They spend billions of dollars on doing this, on this propaganda. So on our side,
we really have to try also to undermine their narrative, which is full of lies, of course, to expose it and to push the Palestinian narrative. It's okay. They close our TikTok, we open a new account. They close Instagram, TikTok, whatever, we create websites. We have Telegram now. Telegram is still a free space to some extent. We have Twitter, which is relatively okay compared to other social media networks. So please keep pushing your narrative. Your narrative will influence decision makers in democracies. In Indonesia, whatever is trending on the social media will be seen by President Jokowi, by his government, by decision makers. In Malaysia, for instance, whatever goes viral becomes an issue that attracts the attention of the government, the parliament, the political parties. So I don't expect the West to suddenly become very emotional and give us a free Palestine. That will never happen. But I expect the East, I expect the South to actually endorse our struggle, to give us full support. And I expect some free voices in the West, anti-colonial voices, post-colonial voices that are against imperialism and are against the dominance of one voice over others. I expect them to play a role in undermining the ongoing blind support for Israel. So yes, we welcome all the movements in the West. Palestinian Lives Matter has been started by people who were part of Black Lives Matter, and other movements are highly welcome. And we all have to play a role in that. I hope I answered your question. Oke, terima kasih Pak Muslim. Tadi saya agak sedikit berfokus dengan beberapa statement dari Pak Muslim begitu ya, di mana role sosmed ini sendiri, kalau boleh saya tangkap sedikit di sini adalah win friend, defeat enemy begitu ya. Ya artinya memenangkan teman ataupun yang memiliki persamaan perspektif dan juga mengalahkan musuh-musuh ataupun yang berbeda pandangan ataupun perspektif. Nah di sini juga TikTok memiliki strategi khusus begitu ya untuk kemudian ada beberapa hal yang kemudian melemahkan narasi tentang Palestina ini sendiri seperti itu. Tapi jangan khawatir kalau memang nantinya kita menemukan ada beberapa hal yang kemudian dapat melemahkan perspektif terhadap dari Palestina ini sendiri. Di TikTok kita juga masih memiliki beberapa sosial media lainnya untuk dapat menggalakkan suara lebih kepada Palestina ini sendiri, khususnya seperti di Telegram, Twitter, dan juga beberapa sosial media lainnya. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Muslim dan juga Kak Trifty, mungkin boleh sedikit tanggapannya lagi Kak, atau ada yang mau diinfokan mungkin? Oh, enggak, udah cukup sih. Makasih. Ya, terima kasih Kak Trifty. Nah, ini dan juga Pak Muslim, terima kasih untuk informasinya. Oke, Kak Hafi, silakan. Mau nambahin dikit aja ya dari yang tadi pertanyaannya Trifty. Jadi impact dari sosial media itu people power di Barat ya, termasuk diantaranya dari update data yang saya baca sekilas gitu, ternyata karena adanya gerakan di sosial media itu juga berdampak pada gerakan boykot gitu, boykot divestment and sanction movements yang menargetkan sejumlah sejumlah kecil companies yang secara the most companies complicit companies gitu yang secara langsung menyatakan dukungannya terhadap Israel seperti HP, Puma, kemudian Siemens, Carrefour dan AXA itu ternyata berdampak ke saham mereka gitu. Jadi ya sedikit banyak ada pengaruhnya di situ karena imbas dari tadi gerakan people power di sosial media termasuk mereka yang di Barat gitu yang menyatakan dukungannya ke Palestina. Thank you. Makasih, Vi. Ya, soalnya udah mulai banyak influencer non-muslim di negara barat yang pro Palestina dan itu banyak banget sih kayaknya gitu dan ya amazing gitu. Siap. Oke, kakak-kakak sekalian. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Oke, ini kayaknya sudah lewat 30 menit dari waktunya dan tampaknya seru sekali pembahasan kita di malam ini, kakak-kakak sekalian. Mungkin nanti kita bisa bikin part 2 ya, Kak Oki. Gimana, Kak? Ya. Oke. Ini kalau begitu tadi juga sudah ada closing statement juga dari Pak Imron, kemudian juga ada
beberapa pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari beberapa teman-teman kita di sini, dan juga dari penjelasan para narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya, dan juga bahkan ada yang dari orang Palestina secara langsung begitu. Nah, di sini mungkin kita bisa apa ya, sebagai penutup begitu teman-teman, kakak-kakak semuanya, mungkin kita bisa untuk berfoto bareng ya. Mungkin teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, silahkan sebelum kita mengakhiri sesi diskusi di malam hari ini. Izin Pak, closing statement untuk Kak Fia dan Kak Taza. Oh ya, boleh silakan Kak. Ya, silakan dulu. Kak Taza mungkin boleh sedikit. Oke. Untuk saya closing statement-nya ini aja. Kita apalagi kan di sini banyak kan teman-teman jurnalis ya. Media itu nggak media konvensional, nggak media sosial itu bisa menjadi instrumen kalau nggak untuk perdamaian atau nggak kita menjadi instrumen perang. Kita mau menjadikan media ini sebagai media apa? Apalagi kita di Indonesia. Kalau kita mau menjadikan media ini sebagai media untuk perdamaian, maka kita harus menyuarakan suara-suara yang mendorong terhadap inginnya ceasefire, gencatan senjata, suara-suara yang menginginkan pendudukan militer di Palestina berakhir. Itu harusnya lebih digaungkan dibandingkan dengan suara-suara yang menginginkan perang ini terjadi. Kalau kita lihat di media-media Barat itu banyak sekali forum yang diberi airtime ya, terutamanya yang diberikan kepada suara-suara dari Israel atau dari sekutu Amerika Serikat untuk berperang. Bahkan jubir White House saja, Karen Jean, dia sampai mengatakan bahwa orang-orang yang menginginkan ceasefire atau gencatan senjata itu sangat menjijikan. Bayangkan, kok Amerika bisa mengatakan bahwa orang yang mempertanyakan dan menginginkan adanya gencatan senjata itu dianggap sangat menjijikan, repugnant katanya. Ini adalah sebuah suara yang seharusnya bisa dilawan oleh Global South. Itu yang tadi disinggung oleh Pak Muslim. Global South itu adalah adalah negara-negara yang bisa dibilang mantan negara-negara yang dijajah, negara-negara yang merdeka dari negara-negara yang merdeka dari penjajahan. Tentu negara-negara Global South. Kita Indonesia termasuk di negara-negara Global South, dan kita ini suaranya besar. Karena apa? Kita yang ada di Asia, di Afrika, di Amerika Selatan, kita ini adalah sebuah kekuatan besar. Kalau kita semuanya ini bisa berdiri untuk, you know what, kita harus mengakhiri ini. Karena apa? Sudah pernah kejadian di Afghanistan, di Irak, di Yaman, di Suriah, dan ini sudah berkali-kali terjadi. Adanya propaganda yang ingin perang, bukan menginginkan diplomasi, bukan menginginkan untuk mengakhiri akar permasalahannya, bukan menginginkan untuk adanya perdamaian. Ini sudah kelihatan sekali bahkan di media sekarang ini yang digencarkan oleh media-media barat. Mengapa media-media Indonesia ini harus berhati-hati? Dan maka dari itu kita juga harus mengedepankan sebuah pertanyaan yang saya rasa sampai saat ini masih belum banyak mempertanyakan. Apa akhir dari operasi saat ini? Apa endgame-nya? Kalau dari Israel kita lihat ya, mungkin kalau ada yang mengikuti berita-berita dari Israel, banyak sekali di TV Israel itu, politisi-politisinya dengan sangat lantang mengatakan bahwa mereka ingin Gaza itu habis. Nggak usah, cek aja sendiri ya, silakan dicek di media-media Israel. Politisinya nggak yang dari DPR, nggak dari pemerintahannya sekarang ini. Mereka mengatakan mereka ingin melihat Gaza rata dengan tanah, nggak 1-2 orang. Ada yang mengatakan pengen Nakba yang kedua. Itu kenyataan gitu. Bahkan ada think tank dari Israel sendiri yang memberikan solusi, memberikan ide bahwa tahu nggak, yang paling bisa kita lakukan adalah kita ambil kesempatan ini, operasi saat ini kita ambil kesempatannya untuk mengeluarkan semua orang dari Gaza, pindahin aja ke Mesir, lalu kita ambil tanahnya. Itu nyata. Jadi ini adalah sebuah suara-suara yang menginginkan genosida, suara-suara yang menginginkan pemusnahan massal, pemusnahan etnis secara massal untuk orang-orang yang tinggal di Gaza saat ini. Dan ini nyata, dan kita di Indonesia bisa menjadi suara-suara yang mendorong, yang menjadi trendsetter lah untuk negara-negara Global South lainnya, bahwa kita tidak suka berperang, kita tidak suka untuk diajakin berperang. Walaupun mereka negara-negara sekutu ini adalah negara-negara mantan penjajah, mereka negara yang kuat secara militer, tetapi tanpa adanya Global South, they are nothing.
Dan kita harus bisa meyakinkan pemerintah kita bahwa we have their back, bahwa kita kita mendukung pemerintah kita untuk melakukan hal yang benar. Bayangkan, sudah 18 hari, mereka negara-negara global saja, kan global south, negara-negara Islam aja nggak mampu untuk memberikan membuka koridor bantuan ke Gaza kalau bukan Presiden Biden yang memberikan izin. Bayangkan, Presiden Biden sendiri memberikan izin. Apa kemampuan kita? Kalau bukan kita melalui media-media kita mendorong pemerintah kita untuk mencari kekuatan tersebut, untuk bisa mencari kekuatan tersebut, Palestina nggak akan merdeka. Karena mereka tuh cuma bisa merdeka kalau kita memiliki solidaritas internasional. Salah satunya kita dari Indonesia. Kita bisa menjadi salah satu pemimpin untuk solidaritas ini di Asia Tenggara terutamanya, karena kita adalah negara muslim terbesar, kita adalah negara regional terbesar, pemain regional terbesar di Asia Tenggara terutamanya. Kita negara OKI, dan kita punya pengaruh untuk itu, dan suara-suara kita ini harus kita lantangkan lagi, dan kita berharap pemerintah Indonesia itu bisa mendengarkan, dan itulah peran pentingnya dari media. Dan saya berharap benar-benar deh, pertanyakan apa yang akan berakhir dari perang ini. Kalau misalnya mereka menang, juga menjadi mereka menang, bayangkan apa yang terjadi dengan orang-orang di Gaza. Kalau mereka bilang adalah Hamas kita mau eliminasi Hamas, apakah kalau Hamas tereliminasi Palestina akan merdeka? Mereka tidak pernah menyebutkan itu sama sekali. Apa yang akan terjadi dengan orang Palestina yang ada di Gaza terutamanya? Apakah mereka akan merdeka? Mereka tidak pernah menyebutkan. Apakah mereka akan kembali hidup dalam blokade yang lebih buruk lagi karena mereka akan dihukum atas dukungan mereka terhadap Hamas kalau mereka menang? Bayangkan. Atau mereka akan diusir selama-lamanya dari tanah Gaza. Apa yang akan terjadi sama mereka? Itu yang harusnya menjadi pertanyaan utama bagi jurnalis-jurnalis di Indonesia. Apa akhir dari perang ini? Karena kalau tidak, mereka ini akan bisa menjadi nakba kedua, genosida besar. Dan ini adalah genosida yang paling well documented dalam sejarah manusia saat ini. Kita lihat bersama-sama secara langsung. Jadi saya berharap bahwa teman-teman jurnalis terutamanya bisa lebih kritis dan bisa menyuarakan suara-suara perdamaian, terutamanya yang ditujukan untuk mengakhiri pendudukan militer dan juga penjajahan di Palestina. Itu, dan saya juga berterima kasih terutamanya kepada Mbak Oki Irmanita yang mendengarkan keluh kesah saya dan akhirnya membuat forum ini, dan juga teman-teman di KJB semuanya terima kasih banyak sudah memberikan forum ini, dan saya berharap ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Siap, terima kasih Kak Taza untuk closing statement-nya. Mungkin boleh dilanjutkan dengan... Iya, terima kasih. Mungkin sedikit menjawab yang pertanyaan di chat ya. Jadi soal invasi darat itu, kalau yang memang menurut informasinya Taza juga kan sudah ada green light. Tapi saya pernah nonton wawancara pakar beberapa waktu yang lalu, dia menyatakan bahwa tentara Israel sebelumnya dalam tanda kutip belum siap gitu dengan invasi darat. Mereka pun sendiri belum siap karena ya mungkin trauma gitu dengan apa yang mereka hadapi pada saat serangan darat ke Gaza. Yang mereka hadapi adalah Hamas dan kelompok kemerdekaan lainnya. Ya mungkin itu yang membuat mereka gentar gitu dengan masih ya maju mundur gitu ya untuk melakukan invasi darat. Semoga itu tidak terjadi ya. Dan untuk ya closing statement-nya sebetulnya sudah banyak dirangkum oleh Pak Muslim dan juga Taza gitu ya. Saya setuju bahwa kita harus mengedepankan, harus menjadi ya menjalani misi sebagai jurnalisme damai gitu, bukan jurnalisme perang ya. Dan jangan lupa sekarang ini kita punya jurnalisme warga gitu, ada netizen gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya tugas media saja yang untuk memahami dan juga menyampaikan tentang situasi yang sebenarnya yang terjadi di Palestina gitu, dan memberikan historical konteks maupun konteks lainnya gitu. Tapi juga masyarakat perlu kritis, juga bisa menjalankan peran yang sama seperti yang dilakukan oleh jurnalis media mainstream gitu, dengan meningkatkan literasi gitu. Jadi ya di masa perkembangan teknologi yang sangat maju gitu seperti sekarang, memang masyarakat juga sangat punya peran dalam hal ini gitu, termasuk yang tadi disinggung Trifty gitu ya, people power di media sosial itu memiliki sedikit banyak impact gitu terhadap krisis yang terjadi di Palestina gitu. Jadi
ya mungkin manfaatkanlah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya platform yang kita punya, baik itu media mainstream maupun jurnalisme warga. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih juga untuk komunitas jurnalis berhijab, Oki, dan juga teman-teman lainnya yang sudah juga Taza ya menginisiasi adanya diskusi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Pak Muslim juga sudah bersedia hadir di tengah kita. Ya, itu saja. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, siap. Terima kasih Kak Hafi dan juga Kak Taza serta Pak Kita Muslim. foto dulu ya. Boleh sedikit Kak Oki. Oke, aku akan screenshot sebentar. Mohon bisa dinyalakan teman-teman untuk kameranya. Saya pilih galeri view dulu ya. Oke, kita foto di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, boleh dinyalain kameranya? Masih ada? Masih ada? Masih ada? Ayo teman-teman. Ada Mbak Wuri, Mbak Seli, Mbak Herni. Oke, kita foto 1, 2, 3. Nah, aku ke halaman 2 ya sebentar. Loh, udah nggak bisa. Oke. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Silakan ditutup Mbak Intan. Siap, terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah hadir di sini dan juga untuk teman-teman dari IKJP yang juga sudah hadir. Mungkin nanti Kak Oki kita bisa untuk buat sesi selanjutnya ya, karena juga di komen saya juga di sini banyak kayaknya kakak-kakak di sini yang kemudian mau untuk ada apa namanya pembahasan terkait dari diskusi kita di malam hari ini di part 2-nya. Begitu ya kakak-kakak, semua setuju ya? Mungkin nanti kita akan buat lagi forum seperti ini selanjutnya. Gimana Kak Oki kira-kira? Oke, silakan ditunggu aja nanti undangannya. Tentu Ditunggu saja. next edition. Ya, tuh ditunggu. Oke, pastinya ya Kak ya. Nanti jangan lupa apa namanya. Oh ya, tadi juga di sini di awal tadi juga Kak Oki sempat info untuk dari di mana sumber terpercaya kita untuk melakukan donasi ya kepada para saudara kita yang ada di Palestina. Nah, di sini mungkin saya coba informasikan. Tadi Kak Hafi juga sih. Tadi Kak Hafi juga tadi ada info ya. Di sini bisa mungkin teman-teman yang ingin donasi bisa buka langsung di sosial medianya MIRC Indonesia. Nah, tadi juga saya sudah sempat buka di Instagramnya, tulisannya MERC Indonesia. Begitu, nanti di sini teman-teman bisa lihat di story-nya juga nanti ada informasi tentang donasi. Begitu, nanti bisa dilihat kemudian nomor rekeningnya dan juga untuk donasi teman-teman ataupun kakak-kakak yang ingin beri begitu. Ya mungkin saya rasa cukup untuk dari diskusi kita di malam hari ini yang kita harapkan bisa berlanjut gitu ya Kak Oki ya, dan juga teman-teman. Terima kasih, nuhun pisan kakak-kakak semuanya. Sampai jumpa lagi. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Intan, Kak Taza, Mbak Afia, Rifki. Thank you. Teman-teman. Sehat kakak-kakak. Sampai Amin. jumpa. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Salam sehat. Thank you ya Mbak Oki, Mbak Fia. Terima kasih banyak Mbak. Intan, thank you banget ya. Nanti ketemu offline ya. Ketemu offline. Ayo dong. Bye.